Oke, buat teman-teman yang baru aja ganti ke iPhone 15 atau 15 Pro, di video kali ini gue akan share ke kalian beberapa settings baru yang perlu kalian tahu supaya iPhone 15 kalian bisa berfungsi secara maksimal. Kita bakal ngobrolin banyak settings, mulai dari setting buat jaga battery health, action button, sampai setting baru apa aja yang ada di kamera iPhone 15 kalian. Sebagai catatan, pas video ini dibuat, iPhone 15 yang gue pakai ini menggunakan versi iOS 17 terbaru, yaitu iOS 17.1.2. So, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita ke setting yang pertama di bagian baterai. Untuk iPhone 15 atau 15 Pro, sekarang teman-teman bisa atur di setting buat batasin cas iPhone-nya sampai 80%. Nah, gue sendiri biasanya tipikal orang yang kalau cas iPhone itu sampai sekitar 90-an atau bahkan 100%, karena menurut gue sayang banget masih ada 20% lagi kapasitasnya yang bisa dipakai. Tapi buat kalian yang mau cas sampai 80% aja, kalian bisa pilih setting 80% limit yang satu ini. Fitur ini juga menurut gue fitur yang bagus, jadi buat teman-teman yang mau cas iPhone sambil ditinggal tidur, kalian nggak perlu khawatir merusak battery health, karena dengan fitur batas 80% ini, iPhone-nya akan stop charging pas udah 80%. Dan baru akan lanjut charging lagi kalau misalnya udah berkurang sekitar 75% buat diisi lagi sampai 80%. Tapi kalau teman-teman perhatiin di website Apple juga udah ditulis kalau fitur batas 80% ini aktif, kadang iPhone-nya tetap akan cas lebih dari 80% atau bahkan 100% sesekali buat mempertahankan daya baterai yang akurat. Buat nyalain setting ini, kalian tinggal ke setting baterai, terus ke battery health and charging, pilih charging optimization, dan klik yang 80% limit. Tapi kalau kalian mau iPhone-nya yang atur sendiri, kalian bisa pilih yang optimize battery charging seperti biasa. Masih ada satu setting baru lagi di bagian baterai, yaitu sekarang di iPhone 15, kalian juga bisa lihat cycle count baterai iPhone. Caranya tinggal ke setting general, klik yang about, dan kalian langsung scroll ke bagian paling bawah yang ada tulisan cycle count. Entah kenapa setting yang simple kayak gini nggak ada di iPhone sebelumnya, tapi ya sekarang teman-teman bisa cek cycle count di iPhone kalian. Next kita lanjut ke bagian action button. Buat teman-teman yang pakai iPhone 15 seri Pro, karena iPhone 15 belum ada action button, sekarang kalian bisa customize tombol action button yang ada di samping iPhone kalian. Untuk pengaturannya ada di setting yang namanya action button, yang tampilannya bagus sendiri kayak gini. Nah, action button di iPhone 15 Pro kalian bisa diganti buat nyalain mode silent, kalau mau fungsinya sama kayak mute switch dulu, bisa buat nyalain fokus, dan ini bisa kalian pilih juga mau buat fokus yang mana, tinggal klik aja tulisan yang di bawah ini, terus bisa buat nyalain kamera, dan ini juga bisa kalian pilih langsung buka kamera seperti biasa, atau mau langsung buka kamera depan, mode video, atau portrait juga bisa. Jadi pas teman-teman klik action button, bisa langsung buka mode video seperti ini, tanpa harus ke aplikasi kamera dulu, terus klik mode video lagi secara manual. Selain itu, action button ini juga bisa buat nyalain flashlight, voice memo, jadi bisa langsung mulai rekam suara, buka magnifier, aktifin shortcuts, accessibility, atau kalau mau action buttonnya nggak ada fungsi apa-apa juga bisa. Nah, gue mau ajak teman-teman buat lihat dua fungsi action button yang menurut gue ini bisa berguna banget buat kalian. Mulai dari yang pertama, buat nyalain shortcuts. Ketika kalian klik fitur shortcut di action button, bawaan default dari Apple pilihan settingnya udah bagus-bagus menurut gua. Kalian bisa pakai shortcut action button buat buka aplikasi yang sering kalian pakai, biar nggak usah cari lagi aplikasinya secara manual. Terus bisa buat telepon ke kontak yang kalian tandain sebagai favorit, putar musik recently played dari Apple Music, buat timer, buat note baru, sampai Shazam musik juga bisa. Plus kalian juga bisa tambahin shortcut yang kalian buat sendiri atau yang udah kalian tambahin di aplikasi shortcut. Misalnya teman-teman bisa pakai shortcut music controller, jadi setiap kali kalian klik action button, kalian akan dikasih opsi mau play atau pause musik, dan kalian juga bisa pilih musiknya mau diulang-ulang atau repeat. Atau contoh lainnya, gue juga pernah buat shortcut directions home ini, jadi setiap kali shortcutnya aktif, kalian akan dikasih tahu rute pulang lewat aplikasi Google Maps seperti ini. Ngomong-ngomong, gue juga udah pernah buat video tutorialnya cara buat shortcut directions home ini, jadi buat teman-teman yang mau tahu lebih lanjut, langsung aja cek video tutorialnya. Jadi pilihan shortcut buat action button ini sebenarnya ada banyak banget, dan kalian bisa pilih shortcut mana yang lebih berguna buat kalian. Lalu untuk fitur action button accessibility, ini juga fiturnya ada banyak banget. Kalian bisa ganti tampilan warna iPhone kalian dari yang awalnya kayak gini, jadi begini, lewat fitur accessibility classic invert. Opsinya ada banyak sih, jadi kalian bisa cobain satu persatu, dan pilih fitur mana yang menurut kalian lebih kepake. Gue sendiri juga kadang suka ganti-ganti fitur action button di iPhone 15 Pro ini tergantung lagi mau ngapain. Jadi kalau misalnya di hari itu gue mau banyak ambil footage video iPhone, biasanya gue akan setting action button ini buat langsung buka kamera, terutama mode video, supaya bisa langsung buka mode video dengan lebih cepat. Terus kadang gue juga pakai shortcut directions home yang gue bikin sendiri, karena itu menurut gue membantu banget. Jadi nggak usah klik rute jalan pulang di Google Maps satu persatu. Next kita lanjut ke bagian yang mungkin paling kalian tunggu-tunggu, yaitu kamera.
Karena sekarang buat iPhone 15 atau 15 Pro, ada beberapa fitur kamera baru yang sekaligus bikin setting di kamera iPhone jadi bertambah. Pertama, untuk iPhone 15 atau 15 Pro, kalian bisa ambil foto pakai mode foto biasa, tapi hasilnya bisa kalian edit jadi mode portrait. Buat pakai fitur ini, pas kalian foto, make sure muncul lambang F seperti ini, yang kalau kalian klik langsung jadi mode portrait, atau kalau mau diubah jadi mode portraitnya nanti di galeri juga bisa. Tapi yang penting pas kalian foto, muncul lambang F-nya itu. Kalau dari website Apple sih tulisannya fitur ini buat subjek orang, anjing, atau kucing. Tapi dari yang gue coba, kadang juga bisa untuk objek random kayak gini. Yang penting iPhone-nya bisa mendeteksi depth atau ada separasi dengan background. Terus nanti kalau udah difoto, teman-teman juga bisa edit F atau aperture fotonya mau seberapa blur. Tapi sedikit tips dari gue, mungkin jangan pilih yang bukan aperture-nya paling besar, misalnya f1.4. Karena ini sebenarnya fitur software, jadi kadang blurnya bisa kelihatan agak kurang natural, atau ada bagian yang kita nggak mau di blur, tapi kena blur juga karena f1.4. Selain itu, sekarang kalau teman-teman cek di setting kamera, terus ke bagian format, tepatnya di bagian photo mode, secara default kamera iPhone 15 atau 15 Pro kalian akan foto dalam resolusi 24 megapiksel. Buat kalian yang belum tahu, biasanya di iPhone sebelumnya, itu secara default iPhone kalian akan ambil foto dalam resolusi 12 megapiksel, tapi sekarang udah bisa 24 megapiksel. Jadi setiap kali kalian ambil foto tanpa pakai format ProRAW atau JPEG Max, hasil fotonya dalam resolusi 24 megapiksel. Kalau teman-teman mau pakai foto 12 megapiksel lagi juga bisa, tinggal dipilih aja. Tapi menurut gue mending 24 megapiksel aja sih. Dan gue juga notice kalau kalian ambil foto di situasi yang lightingnya agak kurang, terus night mode-nya aktif, hasil fotonya bakal dalam resolusi 12 megapiksel lagi. Selain itu, masih di bagian kamera, khususnya buat kalian yang pakai iPhone 15 seri Pro, sekarang kalian punya lebih banyak pilihan focal length. Jadi walaupun tampilan kameranya kayak nggak ada yang beda, pilihannya masih 0,5, 1, 2, 5x. Tapi kalau kalian klik yang 1x ini, kalian bisa pilih mau focal length 24mm, 28mm, atau 35mm. Dan setting ini juga bisa kalian atur dari setting bagian kamera, terus kalian pilih yang main camera. Nah, di bagian ini, teman-teman bisa atur mau default kamera 1x-nya itu mau 24mm, 28mm, atau 35mm. Dan kalau misalnya kalian nggak mau focal length lain, maunya yang 24mm aja kayak biasa, kalian tinggal matiin focal length 28mm dan 35mm seperti ini. Jadi sekarang teman-teman udah bisa atur mau focal length kamera utamanya berapa milimeter. Kalau ditanya focal length berapa yang lebih bagus, menurut gue ini bukan soal mana yang lebih bagus sih, tapi ini tergantung selera kalian. Karena sama seperti di lensa kamera profesional, ada yang 28mm, 35mm, dan sebagainya, itu semua cuma beda look-nya aja. Dan kalian bisa cobain sendiri focal length mana yang menurut kalian lebih bagus. Masih ada satu lagi setting baru di kamera iPhone 15 Pro, yaitu kalian bisa rekam video dalam mode ProRes Lock seperti ini. Yang warnanya flat banget, saturasinya kurang, kontrasnya kurang, dan mungkin teman-teman bingung nih, ngapain ambil video yang nggak ada warnanya kayak gitu? Nah, format ProRes Lock ini kualitas videonya lebih bagus karena bisa merekam lebih banyak data. Jadi kalau teman-teman mau edit videonya pun, kalian bisa dapetin hasil video paling bagus dari kamera iPhone kalian. Tapi ini kalau kalian mau edit videonya, termasuk color grading. Dan buat kalian yang mungkin nggak ngerti soal edit video, dan yang biasanya cuma rekam video simple dari kamera iPhone, kalian bisa skip aja fitur ini karena lebih ribet walaupun hasilnya lebih bagus. Nah, buat nyalain format lock ini, kalian langsung ke setting kamera, terus klik yang format, lalu scroll ke bawah ke bagian ProRes, karena lock profile ini juga bagian dari ProRes, dan pilih ProRes encodingnya yang lock. Nanti pas kalian buka mode kamera, kalian tinggal nyalain format ProRes Lock seperti ini. Sebagai catatan, fitur ProRes Lock ini bakal cepet banget makan storage iPhone kalian. Karena satu file video ProRes Lock 10 detik dengan resolusi 4K 30fps, itu ukuran filenya bisa hampir 1 GB. Nanti di tampilan mode video kalian juga bisa lihat kok, kalian bisa rekam video ProRes Lock ini maksimal sampai berapa menit, sesuai dengan kapasitas storage iPhone kalian. Nah, kalau teman-teman pakai Final Cut Pro buat edit video, nanti pas kalian import videonya ke Final Cut, video ProRes Lock-nya bakal udah ada warna seperti ini. Tapi kalau warnanya belum muncul, kalian bisa ke bagian inspektor, terus scroll ke bawah ke bagian kamera LUT, dan pilih yang Apple Lock. Nanti langsung muncul warnanya dan bisa kalian edit lebih lanjut. Tapi sekali lagi, gue tidak menyarankan teman-teman buat pakai fitur ProRes Lock ini untuk video sehari-hari, misalnya buat Instagram Story dan sebagainya. Karena nanti video kalian jadi semuanya nggak ada warnanya. Dan agak repot juga sih kalau mau edit video terus-terusan. Mungkin fitur ini bisa jadi pilihan yang oke kalau misalnya kalian mau buat video sinematik dan butuh kualitas video paling bagus, plus mau diedit, baru kalian cocok buat pakai fitur ProRes Lock ini.
Nah, buat teman-teman yang mau rekam video ProRes 4K 60 fps, kalian akan perlu SSD eksternal seperti ini, supaya file videonya nggak disimpan di iPhone, tapi langsung ke SSD eksternal. Gue sendiri udah cobain pakai SSD eksternal SanDisk Extreme 500GB ini, dan bisa kok buat rekam video ProRes 4K 60 fps. Nanti buat cek hasil videonya, kalian tinggal ke aplikasi files yang ada di iPhone, terus pilih external drive kalian, nanti akan otomatis ada folder yang namanya DCIM. Terus di dalam foldernya ada folder lagi yang namanya 100 Apple, dan kalian bisa ketemu file video ProRes kalian di sini. Dari pengalaman gua, kalau untuk file ProRes, mau itu ProRes Log atau ProRes HDR, itu akan langsung otomatis tersimpan di SSD eksternal. Semua yang file ProRes lah. Tapi kalau untuk format video biasa, itu akan tetap tersimpan di storage iPhone kalian, walaupun sambil dicolok SSD. Dan cara bedainnya juga gampang, kalau filenya tersimpan di SSD, nanti akan ada tulisannya USB-C seperti ini di tampilan mode video. Kalau nggak ada tulisan USB-C, artinya tersimpan di storage iPhone kalian. Tapi kalau kalian rekam videonya pakai SSD, terus mau disimpan di iPhone kalian, itu juga bisa kok. Tinggal klik aja filenya, terus pilih share, lalu klik yang save video. Nanti file videonya akan tersimpan di galeri iPhone kalian. Nah, sekarang gue mau kasih bonus tips buat teman-teman yang udah nonton sampai di detik ini. Di iPhone sebelumnya juga udah ada sih, tapi menurut gue ini masih merupakan tips yang bagus. Yang pertama, gue juga saranin kalian buat pakai fitur back tap, supaya bagian belakang iPhone kalian bisa ada fiturnya juga. Jadi teman-teman tinggal ke setting accessibility, terus ke bagian touch, dan scroll ke bawah ke bagian back tap. Nah, di bagian ini, teman-teman juga bisa atur nih, kalau ketuk 2 kali di bagian belakang iPhone buat apa, dan ketuk 3 kali buat apa. Kalau di iPhone gue sendiri, gue aturnya ketuk 2 kali di bagian belakang iPhone buat Shazam. Jadi kalau denger lagu apa yang bagus, bisa langsung cari judulnya lewat Shazam ini. Dan ketuk 3 kali buat screenshot. Teman-teman bisa pilih mau buat apa, pilihan fiturnya juga ada banyak banget. Jadi buat teman-teman yang pakai iPhone 15 Pro, udah ada action button, kalian bisa tambahin lagi sama fitur back tap. Selain itu, buat teman-teman yang pakai iPhone 14 Pro atau 15 Pro, kalian juga bisa atur tampilan always on display-nya jadi kayak gini, polos tanpa wallpaper. Buat ubah tampilan always on display-nya, kalian langsung ke setting display and brightness, pilih yang always on display, dan kalian bisa pilih mau wallpaper-nya kelihatan atau hitam, dan notifikasinya kelihatan atau enggak. Jadi buat kalian yang mungkin kurang suka sama always on display yang ada di iPhone kelihatan agak rame karena wallpapernya kelihatan, kalian bisa atur di setting always on display supaya wallpapernya ini warna hitam polos aja. Satu tips lagi seputar Dynamic Island. Buat kalian yang mungkin baru pakai fitur Dynamic Island dan Dynamic Island kalian jadi berasa rame karena pakai banyak aplikasi, kalian sebenarnya bisa umpetin informasi yang ada di Dynamic Island dengan cara di swipe seperti ini, dan kalau mau dimunculin lagi, tinggal di swipe lagi aja ke arah yang berlawanan. So, itu dia beberapa settings baru yang ada di iPhone 15 atau 15 Pro yang menurut gue ini penting banget buat kalian tahu supaya kalian bisa pakai iPhone-nya secara maksimal. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Setting baru apa sih yang kalian suka dari iPhone 15? Coba share di kolom komentar ya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai di detik ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!